Halo teman-teman, selamat datang di Crispy Channel. Ya, teman-teman semuanya, nah seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang sedang dibuka pendaftaran P3K tahap 2 ya. Setelah dulu itu dibuka pendaftaran P3K tahap 1, sekarang ini sudah dibuka untuk pendaftaran P3K tahap 2. Nah, untuk pendaftaran P3K tahap 2 sendiri, ini seperti yang kita ketahui bahwasannya menurut jadwal itulah tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, siapa saja sih yang bisa daftar P3K tahap 2 dalam kurun waktu tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember? Dan ini kalau misalkan kita lihat pada para Kemdikbudristek ya, yaitu disampaikan untuk yang mendaftar P3K tahap 2 untuk di bagian ini. Di sini terdapat dua kategori teman-teman. Yang pertama yaitu guru non-ASN tidak Dapodik, artinya guru yang tidak terdaftar di database BKN dan juga lulusan PPG Prajabatan. Nah, di sini untuk guru non-ASN terdaftar Dapodik itu kan minimal masa kerjanya 2 tahun atau 4 semester ya. Ini dihitung berdasarkan Dapodik di Kemdikbudristek. Nah, tentunya dengan kondisi ini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena masa kerjanya ini kurang dari 2 tahun. Sehingga ketika teman-teman masuk ke akun SSC, setelah buat akun di bagian milih jenis seleksi, di sini kita berdasarkan dari data Dapodiknya, itu masuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, kalau misalkan pelamar tidak terpenuhi masa kerja seperti ya kita nggak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran ke tahapan berikutnya, yaitu di mendaftar formasi. Oh ya, di sini pendidikannya kita bisa pilih dulu ya. Kita pilih dulu pendidikannya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita coba klik lanjutkan. Dan di sini kita masuk jabatan ya. Jabatan di sini kita pilih. Nah, di sini kita tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar P3K Guru tahap 2 dikarenakan apa? Dikarenakan masa kerjanya ini adalah tidak terpenuhi atau kurang dari 2 tahun. Namun di sini baru saja rilis ya, yaitu tertanggal kemarin 14 Desember itu Kemdikbudristek mengeluarkan surat edaran terkait tentang penjelasan teknis tentang masa kerja guru non-ASN yang bisa mendaftar P3K di tahap 2. Nah, inti dari surat edaran ini yaitu jika teman-teman ini kan memang sebenarnya disampaikan untuk kriteria yang bisa mendaftar P3K tahap 2 itu kan guru non-ASN yang melamar di sini tanggal waktu tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember adalah yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru sekolah negeri ya pada instansi daerah. Ini minimal 2 tahun atau 4 semester. Nah ini sehingga untuk perhitungan masa kerja dihitung berdasarkan dari riwayat keaktifan yang tercatat di Dapodik. Namun jika terdapat ketidaksesuaian ya data riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya, ya, di antaranya adalah dikarenakan yang pertama, kesalahan dalam pemutakhiran data Dapodik. Kemudian keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK penugasan, misalnya guru yang paling perpindahan. Kemudian perpindahan antar instansi daerah sehingga masa kerja pada instansi daerah saat ini kurang dari 2 tahun. Kemudian peralihan status menjadi guru ya, misalkan awalnya itu penjaga, kemudian sudah jadi guru. Maka di sini ada informasi yaitu menyebabkan terjadinya guru itu tidak dapat melakukan pendaftaran pada seleksi ASN tahap 2 ya. Nah, apabila guru non-ASN yang dimaksud itu sebenarnya merasa berhak ya atau memenuhi ketentuan masa kerja, maka pemerintah daerah ini kan dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ASN P3K melalui aplikasi Ruang Talenta apa deh ya? Ruang Talenta Guru ya. Nah, ini melalui aplikasi Ruang Talenta Guru atau RTG dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, tentunya berdasarkan hari ini ada sedikit celah tuh dia mungkin merasa memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan ingin mendaftar tapi sampai sekarang ini terdapat kendala yaitu pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, ini adalah salah satu cara yang mungkin kalian bisa ambil ya. Nah, begitu juga dengan yang disampaikan oleh beberapa Pemda yang juga menanggapi terkait tentang surat edaran Kemdikbudristek tersebut. Ini juga diberikan informasi bahwasannya untuk teman-teman yang disebabkan tidak bisa mendaftar karena penyebab tadi, itu bisa diupayakan untuk mendaftar melalui RTG. Lalu apa saja sih syaratnya? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari salah satu Pemda, ini adalah juga sudah memberikan semacam petunjuk yang lebih teknis lagi ya untuk teman-teman yang merasa berhak untuk mendaftar. Yaitu coba kita baca nih. Menindaklanjuti surat edaran Dirjen GTK nomor sekian tentang penjelasan teknis masa kerja pelamar guru non-ASN yang dipercaya oleh pemerintah.
Nah, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera ini adalah khusus untuk di Halmahera ya. Nah, mungkin di daerah kalian itu juga akan ada atau mungkin juga sudah ada tapi kalian belum tahu. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan menginformasikan bagi guru yang berada di instansi pemerintah daerah, baik itu SD maupun SMP, dan riwayat masa kerja di sistem tidak sesuai dengan yang di lapangan, minimal aktif 2 tahun di sekolah negeri berturut-turut, dimulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2024. Nah, di sekolah negeri, agar mengumpulkan ini, yaitu syarat untuk bisa didaftarkan di RTG bagi teman-teman yang merasa berhak, ini adalah, yaitu yang pertama, ini karena misalkan di daerah Halmahera ya, mungkin daerah kalian mungkin beda juga nggak tahu ya. Nah ini, contoh yang di Halmahera. 1. Surat pernyataan pribadi yang menerangkan minimal aktif 2 tahun di sekolah negeri. Ini berturut-turut mulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Juni tahun 2024 ya. Ini bermaterai. Ini formatnya terlampir ya, karena bisa unduh di Halmahera. Ini untuk teman-teman yang di Halmahera. Yang kedua, surat keputusan awal honor di sekolah ya, baik itu di SMP maupun juga SMP negeri yang ditandatangani serta dicap basah oleh kepala sekolah. Nah ini, SK awal honor sampai selesai ya. Yang ketiga, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani serta dicap basah oleh kepala sekolah. Ini juga bermaterai. Ini formatnya juga kalian bisa unduh. Yang keempat, absensi kehadiran guru dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Juni tahun 2024. Ini adalah harus asli ya, absensinya harus asli nih. Nah, kemudian yang kelima, terdaftar di Dapodik SMP maupun juga SD negeri. Kemudian data identitas diri serta NIK di Dapodik sudah valid dengan Dukcapil. Kemudian berkas dikumpulkan di Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 23 Desember 2024. Berkas yang dikumpulkan adalah berkas sesuai dengan data real, teman-teman. Jadi jangan sampai ada ya. Jadi yang dikumpulkan adalah data real yang asli. Apabila ada berkas yang tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia menerima sanksi serta ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah sebagai contoh tindak lanjut dari teman-teman untuk bisa mendaftar. Ini adalah berkas atau syarat ya, itu adalah seperti ini ya. Jadi untuk maksimalnya paling lambat itu tanggal 23 Desember ya. Kalau misalkan kita lihat surat edaran ya dari Kemdikbud tadi, itu kan sebenarnya tanggal 26 itu sudah disubmit dari instansi ya, dari instansi baik itu melalui aplikasi RTG-nya informasi maupun juga Dinas Pendidikan. Maka di sini untuk teman-teman yang dari guru ini mengumpulkan ini adalah maksimal tanggal 23 Desember. Untuk persyaratannya itu adalah sekitar ada 6 ini. Mungkin di daerah kalian itu berbeda satu daerah dengan yang lain ya. Ditunggu saja informasinya. Semoga saja tahun ini kalian lulus semua ya pada seleksi P3K 2024. Baik itu guru teknis maupun juga dari kesehatan ya. Oke, demikian silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika dari Crispy Channel itu menyajikan informasi terbaru kalian nggak akan ketinggalan ya.